Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan di masyarakat secara nasional sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi fungsinya bagi masyarakat tertentu. Integrasi nasional merupakan sebuah proses yang mutlak memerlukan waktu untuk mencapai keadaan tersebut. Yang pertama itu kita akan membahas dinamika dan tantangan integrasi nasional pada masa Orde Lama. Sesuai dengan tujuan dari semangat proklamasi kemerdekaan bahwa bangsa Indonesia merdeka, ingin membentuk suatu negara yang berdiri di atas satu fondasi semangat persatuan dan kesatuan sehingga mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hal itu ditegaskan di dalam Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, artinya berangkat dari realitas sejarah bangsa Indonesia yang sangat multikultural. Itulah maka bangsa Indonesia mempunyai cita-cita bersama untuk hidup di dalam satu bangunan rumah yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Meskipun melihat kondisi kekinian sering kita jumpai banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia terkait dengan masalah multikulturalisme dalam bingkai kebinekaan membangun kesadaran multikulturalisme dalam sebuah negara-negara. Seperti Indonesia bukanlah upaya yang mudah. Bhinneka Tunggal Ika sebagai teks ideal yang diharapkan dengan menyelesaikan persoalan multikultural di Indonesia ternyata mengalami penafsiran yang berbeda-beda dalam setiap orde pemerintahan pasca kemerdekaan. Keberhasilan membangun semangat kebangsaan melalui wacana perlawanan terhadap kolonial ternyata tidak dibarengi dengan keberhasilan yang sama dalam konsolidasi politik nasional. Yang kedua, dinamika dan tantangan integrasi nasional pada masa Orde Baru. Integrasi timbul melalui proses interaksi dan komunikasi yang intensif dalam arti kelompok-kelompok yang terhimpun menjadi satu kesatuan yang membentuk jaringan-jaringan komunikasi dengan cara represif karena berhubungan dengan sosialisasi dengan nilai-nilai sosial budaya yang menjadi konsensus bersama. Pemberian perilaku sama, pemberian kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam pembangunan di segala bidang serta adanya ikatan fungsional dalam kelompok-kelompok yang terhimpun dalam satu kesatuan. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangannya yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan elit perbedaan dengan massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul di permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga ia memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia horizontal lebih menonial dibandingkan dengan vertikalnya. Yang ketiga, dinamika dan tantangan integrasi nasional pada masa reformasi saat ini. Tantangan dari dimensi vertikal dan horizontal dalam integrasi nasional Indonesia disebut semakin tampak setelah memasuki era reformasi tahun 1998. Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintahan di pusat kebebasan yang digulirkan pada era reformasi sebagai bagian dari proses demokrasi telah banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bertindak seenaknya sendiri. Tindakan ini kemudian memunculkan adanya gerakan-gerakan antar kelompok. Bersamaan dengan itu, demokrasi menentang kebijakan pemerintah juga banyak terjadi, bahkan seringkali demonstrasi itu diikuti oleh tindakan-tindakan anarkis. Keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah yang sesuai dengan keutuhan dan harapan masyarakat, dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sah dan ketaatan warga masyarakat melaksanakan kebijakan pemerintah
adalah pertanda adanya integrasi dalam arti vertikal. Adapun jenis-jenis integrasi nasional, yang pertama integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, dan yang terakhir integrasi perilaku. Itulah tadi sedikit pembahasan dari dinamika dan tantangan integrasi nasional pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan pada masa reformasi seperti saat ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.